Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita akan bersama-sama belajar mengenai tindakan pemeriksaan diagnostik pengambilan darah arteri atau analisa gas darah. Di mana untuk tindakan pengambilan darah arteri ini dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap preorientasi, persiapan, kemudian tahap prosedur kerja, dan diakhiri dengan tahap terminasi. Baik, untuk memasuki tahap preorientasi atau persiapan, itu ada beberapa tahapan yang harus dilampaui. Yang pertama, kita harus pastikan terlebih dahulu dengan melakukan cek medis pasien, dan di sana jelas ada instruksi atau order dokter bahwa pasien tersebut membutuhkan tindakan pengambilan darah arteri AGD atau analisa gas darah. Setelah sudah dipastikan benar nama ordernya, nama tindakannya, benar nama pasien yang akan kita lakukan tindakan tersebut, caranya, waktunya, dan benar pendokumentasiannya. Jangan lupa kita siapkan peralatan yang dibutuhkan saat tindakan, di mana alat-alat itu terdiri dari yang pertama spet yang sudah dibasahi dengan heparin atau antikoagulan, kemudian form laboratorium, dan telah terisi di sana kita checklist keperluan kita, yaitu untuk pemeriksaan AGD. Jangan lupa identitas pasien dan tanda tangan dokter yang memberikan order tersebut. Setelah itu kita juga siapkan beberapa peralatan yang lainnya seperti alkohol swab, kemudian kasa steril, plester, bengkok, pengalas, dan busa. Nah, setelah alat-alat tadi disiapkan, kita ke pasien, dan saat ke pasien jangan lupa kita atur terlebih dahulu lingkungan pasien serta posisi pasien. Atur privasi, jangan sampai pasien merasa tidak nyaman atau terganggu, serta atur pula posisi pasien senyaman mungkin. Nah, setelah itu kita lakukan komunikasi terapeutik, di mana di dalamnya meliputi pengenalan diri kita, penjelasan tindakan yang akan kita lakukan pada pasien tersebut, serta tujuan kita melakukan tindakan tersebut, dan jangan lupa juga untuk memperoleh persetujuan pasien. Jika pasien sudah menyatakan persetujuannya, kita dekatkan alat. Jangan lupa, karena ini tindakan invasif, cuci tangan 6 langkah menggunakan hand scrub alkohol 70% dan menggunakan hand spoon. Nah, setelah kita menggunakan hand spoon, kita berikan pengalas pada area penusukan agar bed pasien tidak sampai kotor oleh noda darah. Lalu kita expose area arteri yang akan kita lakukan penusukan. Namun jangan lupa, sebelum itu kita lakukan Allen test terlebih dahulu. Allen test ini bertujuan untuk mengetahui bahwa kondisi arteri pasien itu baik, ya. Jadi tidak ada kontraindikasi untuk melakukan penusukan analisa gas darah pada arteri pasien. Nah, setelah itu kita dekatkan alat, ya. Kita siapkan needle yang tadi sudah dibasahi dengan heparin atau antikoagulan. Setelah itu, teknik penusukan jangan lupa posisi jarum di atas, dan perhatikan juga derajat penusukan, yaitu 45-90 derajat di area penusukan, yaitu arteri. Sifat arteri itu berbeda dengan vena. Arteri berdenyut kencang dan areanya lebih dalam. Jadi saat melakukan penusukan ini harus benar-benar tepat di area yang ingin kita tuju. Nah, jika sudah mengenai arteri, itu akan terlihat ada darah pada ujung kompartemen spet.
Dan tekanan arteri itu sangat tinggi, jadi nanti berbeda dengan saat kita pengambilan darah vena, karena otomatis PET akan tertarik dengan mudah ke atas. Itu karena sifat pembuluh darah arteri yang tekanannya tinggi. Kita ambil hanya 2 cc saja atau sesuai kebutuhan. Jika sudah diperoleh darah sesuai kebutuhan, cabut segera needle dari pasien dan kita lakukan penekanan di area penusukan dengan menggunakan kasa steril. Jangan lupa fiksasi dengan plester, kemudian needle atau jarum dari spet setelah diambil darahnya kita tusukkan pada busa yang sudah disediakan. Itu bertujuan supaya tidak merusak komposisi darah arteri saat kita kirim ke laboratorium. Nah, setelah selesai, jangan lupa kita labeling stiker pada spet tersebut, beri nama identitas pasien, bersama-sama dengan form yang tadi sudah disediakan, kita kirim ke laboratorium. Setelah selesai, buka handscoon dan cuci tangan. Jangan lupa untuk merapihkan pasien pada posisi semula dan mengatur kembali lingkungan pasien. Ya, kurang lebih seperti itu, dan pada tahap terminasi diakhiri dengan evaluasi pasien. Jangan lupa melakukan pendokumentasian pada asuhan keperawatan yang sudah tersedia. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.